Dan kajian kita dalam kitab Safinatul Najah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang masalah wudhu. Hari ini kita akan membahas tentang masalah tayammum. Apa? Tayammum. Jadi di dalam Islam bersuci menggunakan air apa namanya? Bersuci menggunakan air disebut apa? Wudhu. Disebut apa? Inilah. Kalau tidak ada air seperti musim kemarau, maka bersuci menggunakan debu atau tanah disebut apa? Disebut apa yang kencang? Tayammum. Kita ulang-ulang lagi. Kita mulai asbabut tayammum. Ya. Asbabut tayammum. Sebab-sebab tayammum, sebab-sebab tayammum itu boleh dilakukan. Diam. Tayammum ini salah satu sebab-sebab yang menyebabkan tayammum. Salah satu ada 3. Apa yang ketiga itu? Yang pertama faqdul ma'i. Apa? Faqdul ma'i. Ini gede-gede. Yang pertama tayammum itu ketika tidak ada air. Musim kemarau tidak ada air. Sedangkan kita wajib melaksanakan sholat, maka wajib tayammum. Ulang lagi, dia berempat nih. Islam yang tayammum yang pertama faqdul ma'i. Apa artinya? Tidak ada apa? Tidak ada apa? Ini yang gede-gede juga kayak ngobrol-ngobrol. Yang kedua wal maradu, karena sakit. Apalagi misalkan bagian tubuhnya yang terluka, tidak boleh keluar angin, tidak boleh kena air, maka boleh tayammum. Kemudian yang ketiga wal ihtiyazu ilaihi li'atashi hayawanin muhtawma. Yang ketiga ketika ada air, namun air itu sedikit, tapi ketika itu kita melihat ada hewan, ada binatang yang kehausan, sehingga kalau air itu tidak diberikan pada hewan, maka hewannya akan mati. Maka kita gak usah berwudu dengan air, tapi kita tayammum dan airnya diberikan kepada hewan yang dihormatkan, yang dimuliakan. Nih, ulang lagi. Sebab-sebab tayammum ada berapa? Jawab yang kencang. Sebab tayammum ada berapa? Ini gak ada suaranya apa? Ulangi lagi. Sebab tayammum ada berapa? Perempuan ada berapa? 4 lagi, orang 3, 4. Ulang lagi. Sebab tayammum ada berapa? Yang pertama tidak ada apa? Air. Yang kedua wal maradu, kenapa? Karena apa? Sakit. Yang ketiga ada air, tapi air itu lebih baik diberikan pada hewan supaya hewannya tidak mati. Maka air itu kita tidak dipakai untuk berwudu, tapi kita bertayammum. Tapi hewannya hayawanin muhtaramat, jadi hewan yang dihormatkan, hewan yang dimuliakan. Nah, balikan hewan yang dimuliakan berarti hewan yang tidak dimuliakan, yang tidak dihormatkan. Nih kalian, siapakah dia? Wa ghairul muhtarami, adapun hewan atau binatang yang tidak dihormatkan, yang tidak dimuliakan,
enggak santri dulu. Yang pertama dari musala orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang tidak dihormatkan, tidak dimuliakan. Kalian masih ingat cerita 3 binatang di zaman Nabi Sulaiman? Masih ingat? Nabi Sulaiman adalah Nabi yang diberikan kursi dan oleh Allah bisa mengerti bahasa binatang. Nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah bisa memahami bahasa binatang adalah Nabi Sulaiman. Nabi siapa? Jangan-jangan nggak apa nabinya. Coba bagaimana Nabi? Ada Idris, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Abdul Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Muhammad, Mustafa, Muhammad Al-Mustafa, Muhammad Khairul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Tuh, lihat itu pakai tangannya bisa diem. Nih, Allah mukjizat bisa memahami binatang, bahasa binatang adalah Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Di zaman Nabi Sulaiman dihadapkan 3 binatang. Yang pertama kucing. Tahu kucing? Dalam bahasa Arabnya hirun. Apa? Hirun. Bahasa Inggrisnya apa kucing? Meo. Oh iya. Yang kedua anjing. Dalam bahasa Arabnya khinzirun. Khinzirun. Babi. Anjing. Kalbun. Apa? Kalbun. Bahasa Inggrisnya dog. Kemudian yang ketiga cewek. Babi. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Al-Qurannya khinzirun. Apa? Babi bahasa Inggrisnya Bangkok. 3 binatang ini disuruh oleh Nabi Sulaiman bersyukur kepada siapa? Allah. Dengar ini, bukan rapi. Kata Nabi Sulaiman yang pertama, hei kucing. Tahu pasti kucing? Oke. Hei kucing, silakan kau bersyukur kepada Allah. Bagaimana kucing bersyukur kepada Allah? Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khirra. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku kucing. Walam yaj'alani, sebenarnya apa? Anjing. Walam yaj'alani kalba. Kata kucing, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kucing. Tidaklah aku dijadikan anjing. Kucing kalau dipegang boleh nggak? Najis apa enggak? Nah, dipelihara boleh? Boleh. Kotoran kucing najis apa enggak? Najis. Kencing kucing najis apa enggak? Tapi kucing boleh dipelihara, boleh dipegang. Punya bulu enggak kucing enggak batal. Kucing lebih mulia daripada apa tadi? Anjing. Kenapa? Anjing dari bulunya semuanya termasuk najis mughalladhah. Pandai betul-betul. Najis mughalladhah. Ya. Kalau kita terkena najis mughalladhah seperti anjing, harus dicuci berapa kali cuciannya? Ada yang tahu berapa kali? 7 kali di
mau disosok sama adik, apalagi pegang adik najis. Maka cara mensucikannya gimana? Disuci, dibersihkan dengan air 7 kali, dan salah satu dari 7 itu harus ada tanah. Diam. Sekarang diam. Aji, kata Nabi Sulaiman, Aji, silakan kau memuji. Bagaimana pujinya Aji? Alhamdulillahilladzi ja'alani jalba wa lam yaj'alni fitr. Kata Aji, segala puji bagi Allah yang telah menjadikanmu anjing, karena anjing ciptaan siapa? Allah. Dan tidaklah aku dijadikan khinzirun babi. Anjing masih boleh dipelihara kalau bisa kita memeliharanya supaya tidak kena najis. Gimana caranya? Anjing masih boleh dipelihara untuk menjaga keamanan. Anjing lebih mulia daripada babi, daripada celeng, apalagi babi ngepet. Hati. Kalau babi nggak boleh dipelihara, sama seperti anjing, bulunya, dagingnya, pupuknya, kikilnya, semuanya hukumnya haram dan najis. Tinggal anjing, tinggal babi. Karena Nabi Sulaiman ini babi, silakan kau memuji kepada Allah, karena babi aja ciptaan Allah. Kata babi, Alhamdulillahilladzi ja'alani al-khinzir. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku babi. Wa lam yaj'alani salam. Tidaklah aku dijadikan orang yang meninggalkan sholat. Jadi kata babi, dia bersyukur kepada Allah bahwa dia diciptakan menjadi sholat. Dari babi, tidaklah dia diciptakan orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat, martabatnya lebih rendah, lebih najis daripada babi. Siapa yang bersolat tadi? Ini di masjid sholatnya main-main. Siapa yang bersolat subuh? Satu. Siapa yang bersolat zuhur? Asar, maghrib, isya, dan sholat isya. Maka orang yang meninggalkan sholat, martabatnya lebih rendah, lebih najis daripada babi. Maka tarikus sholat adalah hewan termasuk binatang pada manusia itu yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di depan, karena waktu mau menjelang waktu isya, mari kita tutup dengan berdoa. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله